Pasangan Selina Lin dan Peter Chuang tinggal di rumah ini di kota Bandora yang terletak di pinggiran Melbourne, Australia. Selina lahir di Fujian, China. Pada tahun 2008, orang tuanya mengirimnya kuliah ke Australia. Di Australia, Selina berkenalan dan kemudian berpacaran dengan Peter Chuang. Tak lama kemudian, dia hamil. Keluarga Peter kemudian berkunjung ke rumah orang tua Selina di China untuk melamar Selina. Saat itu, kedua orang tua Selina tidak tahu anak mereka sebenarnya sudah hamil. Pada 2010, Selina dan Peter menikah. Hidup mereka di Australia berjalan tenang dan bahagia menyambut kedatangan si bayi. Ketika masa persalinan Selina semakin dekat, Wachia Chuang, ibu Peter, pindah dari China ke Australia. Dia tinggal di rumah Peter dan antusias menyambut cucu pertama dari Peter, anak laki-laki satu-satunya. Wachia adalah seorang wanita Chinese konservatif, berasal dari kampung, pendidikannya rendah dan tidak bisa berbahasa Inggris. Masa kecilnya di China sangat susah. Setelah menikah, dia memiliki 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dulu dengan adanya kebijakan 1 anak di China, Wachia yang diam-diam memiliki lebih dari 1 anak, terpaksa bersembunyi di kandang babi saat melahirkan bayinya. Ketika perbuatannya itu diketahui, sebagai hukuman suaminya dipecat dari pekerjaan. Tapi kini sebagai ibu dia boleh bangga. Ketiga anaknya sukses, berpendidikan dan tinggal di Australia. Kemiskinan dan pahitnya hidup hanyalah kenangan masa lalu. Peter, anak laki-laki satu-satunya, adalah kebanggaan baginya. Dia tidak sabar menunggu kelahiran cucunya. Pada bulan Mei 2010, sang cucu lahir dan diberi nama Alfred. Menurut Wachia, kewajibannya adalah mengurus keluarga Peter. Saban hari dia ikut membereskan dan mengatur segala sesuatu di rumah anak laki-lakinya. Awalnya Selina sang menantu tidak keberatan, tapi lama-kelamaan sikap sang ibu mertua mulai membuatnya gerah. Rumahnya bukan lagi seperti rumahnya, sudah berubah menjadi rumah mertua. Selina mulai berani membantah dan menunjukkan sikap tegas. Dia tidak suka diatur-atur karena dia memiliki cara sendiri dalam mengatur rumah tangganya. Perselisihan menantu dan mertua pun tidak terelakkan. Wachia geram melihat sang menantu berani menantangnya. Hardikannya terhadap Selina semakin gencar. Menantu tak berguna, kau tidak menghormati orang tua, kau tidak punya sopan santun, kau tidak bisa masak, kau tidak becus mengurus keluargamu. Selina tidak tahan menerima hardikan-hardikan menyakitkan itu. Kalau terus-menerus begini aku tidak bisa, ibumu kasar sekali, aku tak mau dia tinggal bersama kita. Begitu kata Selina pada Peter suaminya. Sang ibu mertua pun akhirnya pindah ke rumah Mei, putri sulungnya. Tapi dia pindah dengan perasaan dendam. Dia tak seharusnya tinggal di rumah anak perempuannya. Menurut tradisi Cina, dia seharusnya tinggal di rumah Peter, anak laki-lakinya. Tapi karena ulah menantunya yang tidak becus dan kebarat-baratan, dia jadi ditendang dari rumah itu. Dendamnya semakin membara. Sementara itu Selina senang, kini rumahnya kembali tenang. Dia bisa leluasa mengatur rumah tangganya dan mengurus bayi Alfred. Tidak ada lagi yang mencela dan mengkritiknya setiap saat. Tapi sebagai istri, Selina juga tahu, tidak mungkin sepenuhnya dia mengelak dari sang mertua. Wachia adalah ibu Peter. Sebab itulah Selina tidak bisa menolak ketika ibu mertuanya sering mampir ke rumah dengan alasan ingin melihat cucunya Alfred. Dan pada saat bertemu itulah pertengkaran kerap terjadi kembali. Sepertinya Wachia sulit menahan diri untuk tidak melontarkan kritik, hardikan, dan celaan. Seolah semua yang dilakukan menantunya tidak ada yang beres. Pada 20 Juli 2011 saat Selina, Peter, dan Wachia sedang berada di dalam mobil, kembali pecah pertengkaran di antara Selina dan ibu mertuanya. Mengamuk, sang mertua mengambil gunting dan menyerang menantunya di dalam mobil. Dia menggunting rambut Selina dan nyaris menikam leher wanita itu dengan gunting. Selina yang ketakutan segera keluar dari mobil dan menghampiri seorang pejalan kaki, minta pertolongan. Dia mengatakan diserang ibu mertuanya di dalam mobil. Polisi pun segera dipanggil. Ketiganya digiring ke markas. Wachia yang tidak bisa berbahasa Inggris dengan bantuan Peter menjelaskan pada polisi dia tidak melakukan apa-apa terhadap Selina. Peter juga membela ibunya dan mengatakan pertengkaran yang terjadi adalah pertengkaran biasa. Saat memeriksa Selina, polisi menemukan luka di bibir wanita itu dan rambutnya terpotong di bagian belakang. Tapi ketika polisi menanyainya lebih lanjut tentang pertengkaran itu, Selina mendadak diam saja.
Kasus pun berakhir begitu saja karena Selina tidak mau menjelaskan rincian kejadian kepada polisi. Ketika Selina dan Peter berjalan keluar dari markas polisi, Wachow berteriak-teriak menyalahkan menantunya yang dianggapnya telah menyiksa dirinya. Perseteruan menantu dan mertua itu masih terus berlanjut. Selina bahkan kini menolak memanggil mertuanya dengan sebutan ibu. Ketika kembali bertemu, Wachow menampar menantunya dan mengatakan dia berhutang padanya ratusan ribu dolar karena telah beruntung menikahi Peter, anak laki-lakinya yang hebat. Hubungan Selina dan si ibu mertua bertambah buruk. Sebisa mungkin Selina menghindar darinya, meskipun terkadang dia tidak berdaya saat si ibu mertua berkunjung untuk melihat anaknya Peter dan cucunya Alfred. Si ibu mertua selalu mengomel setiap berkunjung karena menganggap rumah mereka jauh. Wachow mulai berani membombardir anaknya Peter dengan kata-kata toksik. "Ceraikan saja istrimu itu, dasar istri tidak beres. Peter, kau tahu anakmu Alfred sebenarnya bukan anak kandungmu? Istrimu telah mengandung anak dari laki-laki lain." Kepada sang cucu Alfred, dia kerap berkata, "Kau mau mama baru kan? Kau mau mama baru kan?" Wachow terus-menerus mendesak anaknya untuk menceraikan Selina. Dia bilang banyak wanita di Cina yang mengantri untuk menikah dengan Peter yang tinggal di Australia. Wachow malah mengatakan mereka nantinya bisa minta bayaran besar kepada wanita yang ingin menikah dengan Peter. Nilai Peter tinggi sekali sebab dia sukses dan tinggal di Australia. Wanita mana sih yang tidak mau? Hal ini membuat hubungan Selina dan Peter memanas. Karena tidak kuat lagi, Selina kabur ke Cina ke rumah orang tuanya, menangis dan mengadu tentang perlakuan ibu mertuanya padanya. Peter pun menyusul datang ke Cina. Dia membujuk sang istri untuk kembali ke Australia. Dia berjanji semuanya akan baik-baik saja. Benarkah begitu? Benarkah Selina akan baik-baik saja? Jawabannya, tidak. Pada 3 Mei 2012, Wachow Chuang ingin berkunjung ke rumah anaknya Peter. Dia baru saja kembali dari Cina selama 2 bulan dan kangen cucunya Alfred. Dia minta tolong anak perempuannya Mei untuk mengantarnya. Setiba di rumah Peter, seperti biasa Selina ada di sana sedang sibuk mengurus Alfred yang usianya kini sudah 2 tahun. Ketika Selina ingin memandikan sang anak, si ibu mertua mulai mencela. "Bukan begitu cara memandikan bayi." Keduanya lalu bertengkar tentang suhu dan banyaknya air untuk memandikan Alfred. Selina membantah, tidak mau mengikuti perkataan mertuanya. Wajah semakin panas. Kebenciannya pada menantunya yang sudah menggunung tidak terbendung lagi. Dia keluar kamar mandi dan mengambil martil. Saat kembali ke kamar mandi, dia melihat Selina berada di bak mandi bersiap memandikan Alfred. Tanpa pikir panjang, wanita itu langsung menghajar menantunya dengan martil berkali-kali. Seketika Selina roboh di depan anaknya. Wachow kemudian mengambil tas plastik besar dan memasukkan Selina ke dalamnya. Setelah itu dia membersihkan kamar mandi. Sekarang apa yang harus dilakukannya? Dari balik jendela, dia melihat tempat sampah milik tetangganya. Wanita itu bergegas keluar dan memastikan tak seorang pun melihatnya. Lalu dia ambil tempat sampah beroda milik si tetangga dan membawanya ke rumah. Wajah memasukkan menantunya ke tempat sampah, lalu mendorongnya dan menaruh kembali tempat sampah itu di depan rumah tetangganya. Untuk sementara, urusannya beres. Dia meninggalkan cucunya Alfred di rumah dan pergi berjalan kaki ke shopping center. Kemudian dengan tenang dia menelpon anaknya Mei. "Jemput mama di shopping center," begitu pesannya. Malamnya sepulang kantor, Peter heran sebab tidak menemukan istrinya di rumah. Yang ada hanya anaknya Alfred. Peter berpikir mungkin istrinya ngambek dan pergi ke rumah teman atau saudara. Dia tidak berpikir macam-macam dan tidur sekitar pukul 1. Sementara itu pada saat yang sama pada 4 Mei 2012 subuh pukul 2, Wajah menelpon anak perempuannya Suki dan minta diantar ke rumah Peter. "Ada barangku yang tertinggal di sana, penting, aku mau mengambilnya sekarang juga." Suki merasa heran. "Besok saja mas, sekarang aku harus tidur," katanya pada ibunya. Tapi karena sang ibu ngotot dan bertingkah seperti orang panik, akhirnya Suki menuruti. Setiba di dekat rumah Peter, Wajah menyuruh Suki menunggu di mobil. Dia lalu mengambil tempat sampah milik tetangganya dan mendorongnya sekitar 700 meter ke sebuah sungai kecil. Di sana dia membuka tempat sampah dan membuang isinya ke dalam sungai. Wajah lalu menyembunyikan tempat sampah itu di balik semak-semak dan segera kembali ke mobil. Suki yang sejak tadi menunggu menatap heran lalu bertanya, "Ma, sudah kau ambil barangmu itu?"
Wacha tak menjawab tapi malah berkata, "Ayo pulang." Tapi sepertinya Wacha dihantui oleh perbuatannya sendiri. Dia tidak bisa tenang sehingga akhirnya mengaku ke anaknya bahwa dia telah menghabisi menantunya Selina Lin. Semuanya terkejut, tapi mereka langsung mengambil tindakan tepat. Suki, Mei, dan suami Mei mengantar ibu mereka ke markas polisi. Kepada polisi, Wacha mengakui semua perbuatannya. Dari pengakuan itu, polisi berhasil menemukan jasad Selina. Hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan pukulan benda tumpul atau martil sebanyak 33 kali. Wacha diseret ke pengadilan. Wanita itu mengatakan dirinya tidak bersalah. Dia melakukan semuanya demi membela diri. Pada hari naas itu, dia menyarankan pada Selina cara yang benar memandikan bayi. Tapi Selina malah mengamuk lalu mengambil martil dan menyerang dirinya. Wacha yang takut dan panik segera merampas benda itu dan memukulkannya pada Selina. Tapi pengadilan sulit mempercayai pembelaan itu. Jika membela diri, mengapa sampai memukul 33 kali? Bukankah itu lebih mirip dengan orang yang penuh dendam dan amarah? Saksi-saksi juga memberatkan Wacha yang sering melakukan kekerasan terhadap Selina. Peter, si anak kesayangan, mengatakan Selina tak pernah membalas kekerasan fisik yang dilakukan ibunya. Di pengadilan, Wacha masih saja menunjukkan sikapnya yang di luar kendali. Dia menangis, menjerit histeris sehingga harus digiring keluar ruangan dan menyebabkan sidang ditunda. Pada akhirnya, juri tidak percaya pada pembelaan wanita itu. Dia dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dengan sengaja. Hakim akhirnya memvonis si ibu mertua 18 tahun penjara. Tapi jaksa penuntut tidak puas dan mengajukan banding. Banding dikabulkan dan hukuman si ibu mertua menjadi 22 tahun penjara. Atas kematian Selina, pengadilan Australia memberikan kompensasi pada orang tua Selina sebesar $110.000. Tapi uang itu tidak bermakna besar, terutama bagi ibu Selina, Shui Ying Chen, yang terpaksa bolak-balik ke psikiater untuk konseling dan terapi karena duka mendalam yang dialaminya sejak kejadian yang menimpa anaknya. Sang ibu kerap terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Dia selalu melihat bayangan Selina di tempat-tempat yang sering mereka kunjungi, dan dia selalu merasakan sosok anaknya selalu berjalan di dekatnya, tidak mau berjauhan dengannya. Apakah kalian punya pengalaman buruk dengan mertua seperti ceritaku barusan? Jangan lupa share pengalaman kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.